Perkenalkan, namaku Kak Aldi. Aku, Kak Yohana. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Kak Yohana? Kita akan melihat cerita tentang Abraham. Betul, kita akan lihat cerita tentang Abraham. Mau tahu ceritanya? Yuk kita lihat. Ayo. Suatu malam, Abraham sedang duduk di dekat perapian di dalam rumahnya. Kemudian firman Tuhan datang kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Ya Tuhan, Allahku, apa yang akan kau berikan kepadaku di usiaku yang setua ini? Sebentar lagi, aku akan meninggal dengan kondisi tidak memiliki keturunan. Hartaku dan rumahku akan aku berikan kepada Eliezer, orang Damsyik itu, karena engkau tidak memberikan aku keturunan. Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Keluarlah engkau Abraham, dan lihatlah di luar sana. Aku akan menunjukkan sesuatu untuk engkau. Coba engkau lihat ke langit, bahwa begitu banyak bintang-bintang itu, sehingga engkau tidak dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya keturunanmu yang akan kuberikan nanti. Ya Tuhan Allahku, aku percaya kepada janjimu. Aku percaya kepada kesetiaanmu. Aku akan tetap setia menanti janjimu, ya Allah. Kita sudah melihat pertemuan Allah dengan Abraham. Pada suatu hari, Allah mendatangi Abraham dan berfirman kepadanya. Allah berjanji kepada Abraham bahwa suatu hari nanti Abraham akan diberikan seorang anak. Anak ini nantinya akan menjadi seorang ahli waris bagi Abraham. Ada yang tahu nggak sih ahli waris itu apa? Iya, betul. Ahli waris adalah orang yang nantinya akan diberikan segala harta dari Abraham. Teman-teman coba bayangkan, Abraham ini sudah sangat tua. Umurnya kira-kira 85 tahun. Istri Abraham juga sudah tua. Nah, menurut teman-teman, bisa nggak sih mereka punya anak? Kayaknya mustahil deh ya. Maka dari itu, Abraham berkata kepada Tuhan, kalau dia mau menjadikan Eliezer hambanya untuk menjadi ahli warisnya nanti. Nah, tapi Allah bilang sama Abraham, tidak Abraham, Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu karena aku, Allah, akan memberikanmu ahli waris yang adalah anakmu sendiri. Wah, coba teman-teman bayangkan deh, bagaimana respon Abraham ketika Tuhan berkata seperti itu kepadanya. Iya, betul sekali. Sangat mungkin Bapak Abraham bingung sekali. Mungkin dia bertanya-tanya, mana mungkin sih? Istriku aja sudah tua. Apa iya aku masih punya anak? Lalu, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan kembali berfirman kepadanya untuk meyakinkan mengenai janji keturunan itu kepadanya. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, coba kamu lihat bintang di langit. Banyak kan? Nah, begitulah nanti banyaknya keturunanmu nanti. Wah, setelah Abraham dengar hal itu, dia sangat senang sekali dan ia percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman mau tahu nggak kelanjutan ceritanya? Kuy, kita simak lagi ceritanya. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya, yaitu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Maka mengandunglah Sarah sesuai dengan apa yang sudah Allah firmankan kepada Abraham dan Sarah. Tuhan, aku tetap setia kepada Engkau.
aku masih mengingat kepada janjimu. Dan aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam janjinya. Benar, Abraham. Awalnya aku meragukan kalau aku akan mengandung di usiaku yang setua ini. Namun aku telah melihat bagaimana Allah menyatakan firman-Nya dan tetap setia kepada janjinya. Benar bahwa Allah adalah Allah yang setia. Lihatlah, engkau mengandung seorang anak di usia tuamu. Apa yang difirmankan Allah benar adanya. Dan ia tetap memegang apa yang ia janjikan. Dan ia menyatakan apa yang ia janjikan itu kepada kita. Wah, akhirnya Allah mengenapi janjinya kepada Abraham. Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak. Luar biasa bukan? Ini menunjukkan kalau Allah selalu setia kepada janjinya. Allah adalah Allah yang setia, sehingga ia selalu menepati janjinya. Meskipun janjinya kadang tidak selalu terjadi dalam waktu yang cepat. Tapi akhirnya Allah menepati janjinya. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, ketika Allah berjanji kepada Abraham, Abraham berumur berapa tahun? Iya, betul, sekitar 85 tahun. Sementara waktu Sarah mengandung, Abraham berumur 100 tahun. Artinya Abraham harus menunggu waktu yang sangat lama untuk melihat janji Tuhan digenapi. Meski begitu, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Ia percaya kalau Tuhan akan menepati janjinya, walaupun keadaan seperti tidak mungkin terjadi. Nah, mau tahu kelanjutan kisahnya? Ayo kita tonton lagi. Sarah pun melahirkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya, seperti apa yang difirmankan Allah. Saat putra mereka lahir, Sarah sangat bergembira sehingga ia tertawa sukacita dan bahagia. Allah telah membuat aku tertawa karena perbuatannya yang ajaib. Dan benar bahwa Allah adalah Allah yang setia dalam menyatakan janjinya. Iya, benar sekali Sarah. Di usia kita yang sudah tua ini, Allah tidak mengingkari janjinya. Malahan, ia tetap menyatakan janjinya bahwa ia akan memberikan kita keturunan. Maka, mari kita namai anak ini Ishak. Nah, kita sudah lihat kan bagaimana kesetiaan Tuhan. Allah adalah Allah yang setia, sehingga ia selalu menepati janjinya. Allah akhirnya memberikan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah, yang akhirnya dinamakan Ishak. Janji yang belasan tahun Tuhan janjikan itu akhirnya ditepati sama Tuhan. Artinya Tuhan tidak ingkar janji. Kalau dipikir-pikir ya, janji Tuhan kepada Abraham itu terlihat mustahil loh. Coba ya kita bayangkan, bagaimana mungkin sih Abraham dan Sarah yang sudah tua bisa mendapatkan anak? Tapi disinilah luar biasanya Tuhan. Apa yang terlihat mustahil bagi manusia, semuanya mungkin bagi Tuhan. Wah, sungguh kisah yang luar biasa bukan? Dari cerita tadi kita juga belajar tentang kesetiaan Abraham ketika ia menantikan janji Tuhan. Meskipun Abraham juga tahu kalau dirinya dan Sarah sudah tua, tapi Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Abraham yakin betul kalau Allah yang berjanji, janji itu pasti terpenuhi, walaupun keadaannya terlihat mustahil sekalipun. Nah, dari Abraham kita bisa belajar untuk setia menantikan janji Tuhan, bahkan ketika keadaan rasanya sulit untuk melihat Tuhan menggenapi janjinya. Nah, karena Allah adalah Tuhan yang setia, maka kita dapat percaya kepadanya. Ketika Allah berjanji kepada kita, maka Ia akan selalu menepati janjinya. Nah, bagaimana dengan kita? Mau gak kita percaya sama Tuhan seperti Bapak Abraham? Salah satu janji Tuhan kepada kita
adalah janji mengenai penyertaan Tuhan. Allah berjanji akan selalu bersama dengan kita umatnya. Pada ribuan tahun yang lalu, Allah telah berjanji bahwa Ia akan menyertai umatnya. Dan janji itu sudah dipenuhi oleh kedatangan Tuhan Yesus ke dunia sekitar 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, sehingga kita bisa memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang mau gak kita percaya sama Tuhan? Kita percayakan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Di masa pandemi begini nih ya, pasti semua serba sulit kan? Semuanya berubah. Sekolah online. Kita jadi susah juga ketemu sama teman-teman. Mau kemana-mana rasanya dibatasi. Tugas-tugas, apalagi. Pasti jadi sulit kan? Mungkin juga teman-teman melihat kalau papa mama juga sedih karena pandemi ini. Mungkin karena pekerjaan mereka itu jadi sulit. Wah, semua jadi sulit, jadi susah. Tapi teman-teman gak boleh sedih. Kenapa? Karena Tuhan tetap menyertai kita. Ingat, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Jadi kita tidak sendirian. Teman-teman juga ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Maka dari itu Tuhan pasti memegang janjinya. Yang bisa kita lakukan adalah percaya kepadanya. Nah, dari cerita hari ini kita bisa belajar bahwa Allah adalah Allah yang setia, sehingga Ia pasti menepati janjinya. Nah, cerita hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman ingat selalu kisah ini. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.